Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan kami dari Yayasan Nurul Nabil Center yang membawahi metode percepatan tartilul Quran An-Nabil. Baik, bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Kita semuanya berdoa tentunya semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mentadabburi sebuah kalimat di dalam Al-Quran. Perlu diketahui ini adalah tadabbur, bukan tafsir. Beda loh ya, tadabbur dengan tafsir. Kalau tafsir itu harus memenuhi kualifikasi yang ketat, yang tinggi, seperti harus hafal Al-Quran, harus mengetahui ilmu asbabun nuzulnya, harus tahu ilmu nahwu sorofnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau tadabbur itu boleh dilakukan oleh siapapun, asalkan satu, tidak bertentangan dengan syariat agama. Yang kedua, dengan tadabbur itu kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa mengambil hikmah-hikmah dari apa yang kita tadabburi seperti itu. Baik teman-teman, kita akan mencoba mentadabburi sebuah kalimat khususnya, yaitu pada ayat 4 surat Al-Muzammil yang punya a'udzubillahi minasyaitonirrajim auzid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi yang kita garis bawahi adalah kalimat warattilil qur'ana tartila, yaitu kalimat tartil. Sebenarnya apa itu tartil? Ya, kenapa Allah memfirmankan warattilil qur'ana tartila, memerintahkan kita untuk membaca Quran itu secara tartil? Jadi tartil itu menurut beberapa ahli tafsir, maknanya tartil itu adalah membaca Al-Quran secara baik dan benar. Jadi tidak hanya membaca saja, tidak hanya membaca. Kalau membaca saja itu bahasanya iqra'ul Quran. Tetapi kalau warattilil Quran, tartil Quran, yaitu membaca secara lebih mendalam, membaca yang didasari atau diberi pondasi dengan ilmu-ilmu atau kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau tartil kita harus mengetahui makhrajnya harus baik, sifatnya juga harus baik, tajwidnya harus baik, terus dibarengi dengan khusyuk atau dihayati apa yang kita baca itu. Jadi kita dalam membaca ayat-ayat Al-Quran kita harus memakai kaidah-kaidah yang sudah ditentukan atau ilmu-ilmu dalam membaca Al-Quran, tidak syukur muni, tidak syukur membaca gitu. Kemudian kenapa harus tartil? Nah, ternyata ada hikmah yang luar biasa di balik perintah tartilul Quran itu, di balik perintah membaca Al-Quran dengan tartil itu. Ada misteri atau ada hikmah yang bisa kita ambil setelah kita mau mentadabburi, yaitu ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar, dengan kaidah yang pas, itu ternyata sahabat-sahabat bisa secara otomatis menurunkan gelombang otak kita dari gelombang otak beta menuju ke gelombang otak alfa. Apa itu gelombang otak beta dan alfa? Mungkin banyak dari sahabat-sahabat yang sudah tahu kalau gelombang otak beta itu gelombang otak kita di mana kita dalam kondisi stres, kondisi ruwet, kondisi cemas, takut dan lain-lain. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, itu otomatis bisa berubah menuju ke gelombang otak yang alfa. Apa itu alfa? Gelombang otak kita di mana kita merasa damai, tentram, bahagia, santai. Mungkin dari teman-teman pernah ada yang merasakan ketika mendengarkan musik, ketika mendengarkan lagu, misalkan lagu dangdut ini ya, lagu dangdut yang melo, yang sedih, kemudian merasakan ikut terasa sedih dalam hatinya. Mungkin ada lagi yang yang mendengarkan lagu semangat, kemudian di dalam hatinya ikut semangat gitu.
Nah, itu karena vibrasi atau gelombang atau getaran dari suara itu bisa mempengaruhi gelombang otak kita. Loh, padahal lagu saja bisa berefek pada gelombang otak kita, apalagi ini yang dibaca adalah kalamullah Al-Qur'anul Karim. Tentu efeknya sangat luar biasa. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an dengan tartil, itu otomatis gelombang otak kita itu berada di gelombang otak alfa, gelombang otak yang tenang, damai, tentram. Jadi ternyata setelah kita mentadaburi sebuah kalimat ini, hikmahnya luar biasa. Makanya kenapa ketika kita sholat pun diwajibkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Ketika kita sholat, di dalam sholat membaca Al-Quran secara tartil, maka otomatis setelah sholat pun, setelah selesai sholat, kita kondisinya tenang, damai, dan bahagia, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya supaya kita itu bisa membaca Al-Quran dengan tartil? Nah, otomatis harus belajar. Nah, belajarnya salah satunya bisa melalui metode An-Nabil. Di dalam metode An-Nabil ini kita semua diajari untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan lagu, dengan indah, dengan baik dan benar, karena di dalam metode An-Nabil dan semua metode saya kira sama, kita diajak untuk mengkaji kaidah-kaidah membaca Al-Quran, misalnya idhar, ikhfa, idgham, mad, tabi'i, dan lain-lain sebagainya. Diajari untuk sifat huruf, makhorijul hurufnya dengan baik dan benar, supaya apa? Tujuannya untuk mencapai warotilil Quran, tartila tadi, yaitu betul-betul membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian hikmahnya atau outputnya ketika kita bisa membaca dengan tartil, yaitu tadi salah satunya bisa menurunkan gelombang otak kita dari beta ke gelombang otak alfa. Jadi seperti itu teman-teman, faedah atau hikmah yang terkandung di balik perintah untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Maka mulai dari sekarang, yuk bersama-sama belajar Al-Qur'annya lebih baik lagi, diperdalam lagi supaya baik dan benar kaidahnya. Baik sahabat-sahabat, saya kira sekian dulu video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa dari membaca Al-Qur'an dengan tartil. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.